الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Dan marilah kita bersama-sama pula bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan mengharap syafaatnya. Dan marilah kita dalam pertemuan singkat ini di acara Coffee Morning yang insyaallah rutin dan istiqamah, semoga Allah menjaga majlis ini dengan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, dalam kesempatan ini tema yang saya bawa adalah fenomena akhir zaman. Sebagaimana di dalam kitab Durratun Nasihin dan juga di dalam kitab Al-Majalis dan begitu juga dalam kitab Kasyafatul Asrar dan begitu juga di dalam kitab Nasaihul Ibad dan Irsyadul Ibad, banyak sekali ulama-ulama membahas tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang fenomena akhir zaman. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman yang menimpa banyak sekali kepada umatku, kata Nabi, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lari menjauh dari ulama dan fuqaha. Kita pahami dulu apa itu ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama ini di samping takut kepada Allah, beliau ini memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, punya ilmu tafsir, punya ilmu qiraat, punya ilmu hadis dan lain sebagainya, yang di situ disebut dengan ulama yang selalu membawa kedamaian, bukan permusuhan. Sedangkan yang disebut dengan fuqaha, ini ulama yang ahli spesialis di bidang hukum-hukum fikih, sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Hambali dan sebagainya. Beliau termasuk ulama al-fuqaha, ulama secara khusus ahli di bidang hukum-hukum Islam. Sedangkan orang yang
lari meninggalkan ulama dan fuqahanya. Fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 3 ujian kepada mereka yang lari meninggalkan dari ulama dan fuqahanya. 3 ujian para jamaah. Apa saja ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka jauh lari dari ulama dan fuqaha adalah: al-ula yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala mereka yang lari dari ulama dan fuqahanya adalah Allah mengangkat keberkahan dari usaha-usahanya. Jadi orang yang lari dari ulama dan fuqaha, Allah mengangkat keberkahan dari hasil yang telah ia dapatkan. Misalnya sudah tahu penghasilannya jutaan, bahkan ratusan, bahkan triliun sampai seterusnya. Karena berkah sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masih terasa kurang para jamaah, masih merasa tidak cukup, sehingga banyak sekali cara-cara dia tempuh. Kebijakan-kebijakannya sudah tidak berpihak lagi kepada manusia, sudah tidak berpihak lagi kepada kebaikan dan kemaslahatan. Itu yang terjadi jikalau orang sudah lari dari ulama dan fuqahanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-A'raf 96, Allah telah berfirman: walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, Allah berfirman, seandainya di dalam sebuah negeri amanu wattaqaw lafatahna alaihim, orang-orangnya, masyarakatnya, penduduknya amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqaw, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan-keberkahan yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Di sini Allah menggunakan kata barakatin yang berarti jamak muannas salim. Kalau mufradnya itu barakatun. Karena di sini banyak jumlah berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mic lagi tidak ini ya? Ini baterai ini ya. Tidak enak nih kalau macet-macet ya. Allah akan memberikan keberkahan-keberkahan yang turun dari langit dan bumi. Ini kata Allah. Sehingga apa yang terjadi? Kalau orang di situ adalah penduduk-penduduknya yang ada di muka bumi ini, ada syaratnya para jamaah, amanu wattaqaw. Syaratnya dia iman dan bertakwa. Baru muncul lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi.
Kalau syarat amanu wattaqu tidak terpenuhi, nah di sini walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka ini mendustakan, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Penduduknya ini menjauh dari Al-Quran dan hadis. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Sangat terasa para jamaah saat ini. Jangan dikira kalau saat ini kondisi ekonomi berantakan, pendidikan tidak jelas arahnya, itu semata-mata kebijakan dari pemimpin kita. Tidak 100%. Itu bisa muncul karena apa? Amanu wattaqau. Penduduknya ini sedikit yang beriman dan bertakwa, sehingga Allah Subhanahu wa taala yusallitullahu alaihim sultanan aziman. Di situ Allah mengirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena apa? Masyarakatnya mayoritas tidak amanu wattaqau. Ini kata kuncinya para jamaah. Jadi kalau mayoritas masyarakat tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, yang terjadi tidak barakatin minas sama'i wal ardi, tapi sebaliknya. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah hancur, gak jelas. Dampak apa? Karena masyarakatnya jauh dari ulama dan fuqaha. Dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf tadi, kalau kita lihat dari asbabun nuzul ayat tersebut, itu peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu, agar mereka orang-orang kafir Quraisy ini ingat tragedi-tragedi yang menimpa kepada kaum Hud, Nabi Lut, Nabi Nuh, Musa, Saleh dan Syuaib. Di antaranya tragedi-tragedi yang menimpa Nabi Hud pada umat-umatnya adalah angin topan yang mengakibatkan kehancuran sebuah negeri. Nabi Lut yang terkenal dengan kaum Sodom, terjadi hujan batu karena mereka menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Tragedi di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam, karena kesombongannya tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi Nuh, dikirim oleh Allah banjir bandang sehingga mati karena banjir. Di zaman Nabiullah Musa alaihissalam dikirim pandemi wabah yang mematikan di zaman Bani Israel. Di zaman Nabiullah Saleh alaihissalam yang dikenal dengan kaum Samud, terjadi fenomena gempa bumi yang menghancurkan sebuah negeri. Kemudian yang terakhir di zaman Nabiullah Syuaib alaihissalam yang dikenal dengan kaum Madian dan Aikah, terjadi gempa bumi yang mematikan manusia dan bangunan saat itu, menghancurkan luluh lantah para jamaah. Sehingga jangan heran mengapa di Timur Tengah itu kaya dengan minyaknya, karena peradaban manusia pertama kali muncul di Timur Tengah. Manusia banyak meninggal di sana. Jangan heran minyak begitu melimpah di sana para jamaah dibandingkan di negara-negara yang lain.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita renungkan bersama agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rumus amanu wattaqau. Kemudian yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Jikalau orang sudah lari dari ulama dan fuqahanya, Allah mengangkat keberkahan-keberkahan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi pemimpin kepada mereka, pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Kalau orang sudah jauh dari ulama dan fuqaha, kemana lagi para jamaah? Dia akan meninggal dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Kondisi fenomena di akhir zaman ini yang harus kita lakukan adalah amanu wattaqu. Dimulai dari apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis singkat ini menjadikan kita renungan yang begitu serius untuk bersama-sama kita beriman kepada Allah dan meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang selamat, menjadi orang-orang yang beruntung dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu singkat para jamaah, saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.